bikin malu keluarga katanya kalau jadi badut mah. Nanti keluarga lu mau makan apa kalau lu jadi badut. Bini setuju aja? Orang setuju saya jadi badut, nyuruhnya kerja. Bagaimana melihat fenomena make up dan kostum badut, lalu kemudian saya ingin bilang antara mengamen dan mengemis di pinggir jalan. Simsalabim, Simsalabim, abrakadabra, abrakadabra, sing gobang gosir, sing gobang gosir, pala botak nggak bisa disisir. pala botak nggak bisa sih. Berkostum badut bukan untuk bikin kalut, apalagi takut. Sebaliknya, untuk membuat anak-anak bisa nurut, larut mengeja dan mengaji dengan sepenuh hati, dengan riang hati. Tidak mudah mengajar dan mengajak anak-anak untuk fokus pada bahan ajar, pada mengeja dan mengaji. Saya mengingat betul ketika saya masih balita dan belajar mengaji di satu masjid di Makassar. Saya membayangkan, teringat betul bagaimana guru saya harus mengejar-ngejar saya berkeliling masjid. Dan itu terulang ketika saya punya anak dan sekarang punya cucu. Apalagi kalau kita tidak punya kreativitas khusus. Nah, hari ini teman bicara Maman adalah seorang guru yang punya kreativitas yang terbilang unik untuk mengajak anak-anak fokus saat belajar mengaji. Lelaki Betawi kelahiran tahun 1982 ini, Yahya Edward Hendrawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini guru ngaji atau badut? Sekarang badut. Oh, sekarang badut. Karena kan nggak ada muridnya. Oh, betul. Begitu ada murid baru guru, gitu kan? Guru. Profesi badut dipilih itu sejak kapan? Alhamdulillah itu sejak di tahun 2010-an. 2010 jadi badut. Iya. Bareng-bareng dengan teman-teman saya di Aku Badut Indonesia. Indonesia, betul sekali. Anggota PASKI, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Ngamen maaf di jalanan atau kemudian berkeliling dari satu hotel ke hotel lain atau dari tempat pertunjukan ke tempat pertunjukan lain? Kami itu galang dana biasa di HI setiap hari Minggu pagi waktu itu. Waktu bergabung di Aku Hotel Badut Indonesia. Iya. Untuk apa? Untuk anak-anak kanker. Penderita kanker. Anak penderita kanker. Iya, betul sekali. Waktu saya bergabung. Nah, itu hati ini saya terbawa, oh iya, untuk sosial, untuk membantu anak-anak yang kanker, maka saya bergabung di Aku Badut Indonesia. Lalu untuk mata pencarian untuk kehidupan sehari-hari para badut-badut ini, apa yang dilakukan? Kalau saya kan ada terima panggilan badut acara ulang tahun dan dekorasi balon. Kadang istri punya kreatif, ya, yaitu bikin kue. Jadi terima pesanan juga. Oh, terima pesanan di rumah. Bagaimana persiapan Bang Yahya untuk menghadapi anak-anak yang kadang-kadang saking senangnya itu ada yang loncat ke punggung penuh dengan pertanyaan. Apa yang disiapkan oleh Bang Yahya? Ada juga yang nonyok perut, ada namanya anak-anak ya kan. Ada juga, mohon maaf, yang tidak saya sampai lupakan, itu sampai ada yang menonjok alvital saya ada. Itu nggak akan saya lupakan tuh. Anak ini udah ketakutan, bagaimana cara dia supaya nggak ketakutan? Namanya kita badut, kita harus profesional. Kata tuan rumah, sakit? Enggak sakit. Padahal mas saya udah keringet dingin. Ayo udah, nggak apa-apa, namanya anak-anak kan. Yeah. Setelah itu udah sekat. Itu mendekati anak-anak supaya tidak takut. Mendekati lagi. Supaya dia nggak ada ketakutan lagi sama teman-temannya lain kayak gitu. Oke. Kan tidak semua anak berani menghadapi badut. Betul. Bahkan kadang-kadang ada yang baru lihat saja sudah menjerit gitu kan. Itu bagaimana cara seorang Yahya untuk membuat mereka akhirnya tidak takut kepada badut? Masing-masing badut itu punya cara sendiri ya. Iya. Punya cara masing-masing. Kalau secara saya, bagaimana mendekati anak-anak yang takut badut? Biarin, dia cuma ngeliatin saya aja, biar saya nggak tegur, saya nggak apa, dia sambil ngeliatin saya dulu. Iya. Kalau kita tegur, dia makin takut. Biarin sampai dia berani. Setelah berapa menit saya coba seginiin, masih takut, tangannya nggak ada reaksi, berarti masih takut. Setelah beberapa menit lagi, segini lagi, ada reaksi tangannya, berarti udah mulai berani. Ya kan, setelah itu lagi udah mau saja motos, nah itu pelan-pelan pendekatannya. Dia ngeliatin saya dulu aja. Tapi saya nggak ngeliatin wajahnya dia dulu. Nggak apa-apa dia ngeliatin saya. Bukan berarti kita cuekin. Diarahkan ke anak-anak yang lain. Iya, bukan berarti kita cuekin. Cuma beberapa menit lagi kita perhatian lagi ke dia. Reaksi dia gimana, udah berani apa belum. Kayak gitu pelan-pelan. Atau kita sesuatu, kita kasih hadiah. Atau balon magic, atau kita hadiah yang kita bawa. Mau nggak? Ada mau, iya ambil. Masih takut, biarin aja dulu.
Kayak gitu Kang. Alhamdulillah pas dia berani udah. Ini jadi badut ini turun temurun atau hanya Bang Yahya di keluarga yang jadi badut? Hanya saya. Orang tua? Orang tua petani, tukang pacul. Di Tangerang ini? Iya, di kebun. Asli Betawi Tangerang? Iya. Oke. Nah Bang Yahya, maaf. Pendidikannya waktu itu sampai di? Alhamdulillah sampai S3. SD, SMP, SMA? Iya betul. Tapi alhamdulillah belum pernah makan bangku sekolah sampai sekarang. Oke. Iyalah, kalau makan bangku sekolah habis bangku sekolah. Iya. Nah, pertama memilih profesi badut, ditertawakan oleh tetangga, oleh orang-orang? Di Cibir iya. Di Cibir ya? Di Cibir iya. Sampai juga orang tua saya pun tidak mendukung saya untuk menjadi badut. Istri pun tidak mendukung saya menjadi seorang badut. Suruhnya saya bekerja saja. Kenapa badut tidak dianggap pekerjaan dan di Cibir? Karena mungkin anggapan orang dulu, kan orang tua saya bukan orang dulu ya. Pikir badut itu yang dia lihat umumnya karena pengamen gitu ya. Minta makanya bikin malu keluarga, katanya kalau jadi badut mah udah lebih baik kerja bikin malu keluarga. Lebih baik kerja betong. Karena badut mah penghasilannya orang tetap. Oke. Nanti keluarga lu mau makan apa kalau lu jadi badut. Kalau kerja makan penghasilan udah tahuan tiap bulan berapa duitnya. Kayak gitu kata orang tua saya. Yeah. Tapi saya tetap bismillah saya yakinkan orang tua saya. Kenapa badut? Siapa yang mempengaruhi Bang Yahya untuk gue jadi badut ah? Orang tua saya juga. Lah, dia yang larang. Dia gini, dia punya saya kan kerja, namanya kerja kan kadang sistem kontrak ya. Sistem kontrak saya ada beberapa perusahaan. Terakhir itu saya lama di office boy. Jadi office boy. Office boy. Setelah itu orang tua saya gini, pas lagi ngopi gini nih, ingatnya nih saya sama Kang Maman kayak gini. Tong, lu gue liatin kerja berhenti-berhentian mulu, kan orang tua saya nggak paham sistem kontrak. Taunya berhenti aja kerja kan gitu ya. Iya bah, kontraknya habis. Udah gini aja Tong, lu cari lu kebiasaan deh yang di kampung kagak ada. Kebiasaan itu ada skill yang jarang orang miliki. Pas saya mikir, apaan Mbak? Ya lu cari dewek. Nanti kalau lu udah ketemu nih kebiasaan ini nih Tong nih, insya Allah Tong nanti orang tahu malu, kenal. Ya coba apaan Mbak? Lah tahu lu pikir aja nih sendiri. Kayak gitu tuh orang tua saya. Hanya masih ide doang tapi nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Cari skill yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Betul. Itu nasihat pertama. Akhirnya anak saya ulang tahun. Anak ulang tahun? Anak yang pertama. Iya. Saya manggil badut, tapi saya belum jadi badut belum. Baru sih kerja. Malah undang badut? Undang badut saya, karena saya belum jadi badut. Ini ulang tahunnya si Bacil? Bukan, anak yang pertama. Yang pertama? Udah diundang, kan dapat kartu nama ya biasanya ya. Tuh kalau malam tuh, sholat tahajud saya pikirin tuh. Ya Allah, ini mungkin kali ya, ini masa orang tua kebiasaan yang kampung gak ada kali ya. Ilokan, maaf ya bahasa Betawi nih, mohon maaf nih ya. Ilokan ngapa saya pakai jadi badut ini, muka dicoreng-coreng. Bagian B bahasanya kan bagian B bagian B bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan wasilah jadi badut ini menjadi berkah buat diri saya dan keluarga saya. Betul. Baru saya cari tuh alamatnya gitu Kang. Nah, bini setuju aja? Ora, pertama mah. Orang setuju saya jadi badut, nyuruhnya kerja. Sengkengken tuh apa sih? Sengkengken itu banyak. Mulai tertarik badut itu peristiwanya? Nah itu anak saya ulang tahun Kang. Iya. Anak yang pertama ulang tahun, saya manggil badut. Waktu itu bayar berapa? Waktu itu masih 250.000 sih. 250.000 itu tahun? Lupa saya, antara tahun 2000 berapa lah gitu, anak saya masih kecil. Nah itu saya dapat kartu nama Kang. Dapat kartu nama, nah ini mungkin nih yang dikatakan orang tua saya kali ini. Kebiasaan yang di kampung kagak ada, yang jarang orang miliki. Kampungnya Bang Yahya itu di mana? Sudimara Pinang. Sudimara Pinang, Tangerang. Sudimara Tangerang. Kan kalau dagang bukan sengkengkean ya, banyak buat yang. Sengkengkean itu apa sih? Sengkengkean itu banyak. Oke. Apa yang ngejeprah gitu kan, yang dagang-dagang. Di daerah situ. Dia kata mau dagang sayuran kek, mau dagang sembako kek, kan udah banyak tuh bersengkengkean ya kan. Iya. Nah ini mungkin nih sholat tahajud tuh, ini kali ini ya dia maksud
orang tua kebiasaan di kampung agak ada kali ya. Itu karena saya pikirin tuh. Ya namanya kita pengen buktiin omongan orang tua kan. Terus bismillah coba saya cari alamatnya nih pengen belajar kan gitu. Sampai ke bawah tengah malam, ke bawah pas sholat tahajud segala. Iya. Kebayang tuh Kartu nama tersebut. akhirnya ketemu Saya nyari alamat. Waktu itu saya posisi masih kerja, izin sama bos. Bos, mau izin mau nyari sampingan. Nyari sampingan apaan lo? Ini mau jadi badut. Lu yang bener aja Pak. Iya. Izin bentar ya mencari alamat. Kebetulan lokasinya nggak jauh di tempat saya bekerja. di daerah Tangerang Tangerang juga. Oke. Saya belajar di situ, gitu kan. Apa pelajaran pertama seorang badut? Ya, saya cuma jadi ini dulu, badut karakter, badut tutup. Dia aja kok saya ikut aja joget begini, ngikutin. Yang bawa saya. Tapi tetap saya dibayar, walaupun joget-joget begini juga. Berapa bayaran pertama? Waktu itu 25.000. 25.000. Orang tua belum tahu? Orang tua belum. Diam-diam tuh dilakukan? Saya diam-diam. Terus kan dia MC ya, kan saya baru karakter ya. Dia lagi nge-MC, saya liatin, saya pelajari itu udah mati saya. Oh gini. Dalam arti terus di kaca saya belajar dek dewek. Sendiri? Belajar sendiri, ngoceh dek dewek sendiri. Okay. Udah kata bini saya, Bang lu udah lama apa begitu? Ngoceh dewek, senyum dewek depan kaca. Emang lagi ganjen apa gimana? Ya orang Neng, orang lagi belajar kata ganjan lu mah Neng. Bahasa bukan gitu ya Neng. Ngomong bini Neng saya mah. Ke bini ya? Bini orang Betawi juga? Orang Betawi, bukannya mama bukan. Neng. Oke. Nah, bini setuju aja? Ora, pertama mah. Ora setuju, saya jadi badut. Nyuruhnya kerja. Badut nggak dianggap pekerjaan? Ora, bukan. Katanya ngapa sih Bang itu? Udah enak kerja mau nyari pakai samping yang badut, kemudian dikit ngapa? Mending jadi office boy? Iya. Daripada jadi badut? Atau nyari sampingin yang lain apa Bang? Yang badut. Kayak gitu. Atau orang wadon kita, orang wadon. Atau bini lah. Bini? Orang wadon, maafin ya. Perempuan. Nah, akhirnya kemudian ketahuan sama bapak gimana? Ketahuan sama bapak, nah itu. Saya ini pertama kali waktu itu kan ada tetangga ngundang ulang tahun. Dia tahu saya kan ngomong sama temen ya. Yang sama temen kan curhat ya. Kadang ngapain? Sampingan jadi badut. Kayak gitu. Yaudah anak gua ulang tahun isi ya. Iya saya isi dah tuh dengan muka makeup beberan kemana-mana. Orang kan belum bisa kita makeup. Badut tuh makeup sendiri ya? Iya masih berantakan lah gitu kan. Kita belajar ya udah. Akhirnya orang tua ngeliat. Orang tua makin kesel. Langsung ngelihat dengan mata kepala sendiri? Saya lihat, lu dari mana? Itu ngapa muka lu gitu-gituin? Oh, oke. Jadi badut, Mbak. Bikin malu gua lu. Malu nih gua, gitu kan. Udah, jangan begitu loh. Biasa be apa? Udah kerja mau kerja be, jangan lelaguan be. Jadi orang mah kerja yang lelep. Yang lelep itu yang fokus. Yang pasti-pasti aja. Okay. Gitu. Ya udah, saya cuek aja. Selagi saya bener. Kenapa saya nggak ini kan terusin lagi saya bener saya terusin aja jalan. Alhamdulillah tuh dapat waktu itu bayaran cepet. Alhamdulillah. 100.000. Nah sama teman saya mau orang minta bayaran tapi di amplopin buka cepet. Alhamdulillah awal tuh. Nah modal make upnya berapa? Waktu itu kan masih minjem sama bos. Sewa kostumnya waktu itu masih berapa saya lupa saya. Sewa kostum sama bos? Iya. Make up sama bos? Iya. Jadi nggak 100.000 tuh belum bersih kan? Belum, begitu bagi-bagi lagi. Tapi kan yang penting saya pengen bisa gitu, sendiri bisa apa enggak kayak gitu. Lalu kemudian orang tua mulai nerima, istri mulai nerima, panjang proses? Panjang, apalagi orang tua saya sih, babe. Ini salaman nih kita nih salaman nih, mau cium tangan nih. Diiniin nggak mau, diseak. Dihempas gitu tangan? Iya, nggak mau, gue mah kalau lu dandan kayak gitu. Udah, bah, orang saya mau usaha ini. Kan babo juga yang ngomong nyari kebiasaan di kampung kagak ada. Enggak gua enggak gini udah. Itu perjuangan saya. Minta ridho orang tua pun saya susah. Sempet nangis gak tuh dengan kondisi seperti itu? Ya nangis saya, Kang. Ya namanya kita salam ada seak. Lah kita kan pengen minta ridho orang tua. Gak dapet salaman itu kita nggak boleh. Nggak diginiin tangannya. Ya, akhirnya saya bismillah tuh. Saya yakinin kalau lagi ngopi bareng gitu kan. Tetap aja itu butuh nggak seminggu 2 minggu Kang, meyakinkan hati orang tua saya. Itulah perjuangan saya juga di keluarga dulu.
Akhirnya orang tua ridho, ikhlas? Pas kurang lebih dari 3 tahun itu saya Lebih 3 tahun? iya kurang lebih ya, seingat saya kurang lebih. Sebelum dia meninggal dunia, saya dikasih ridho. Alhamdulillah. Sebelum meninggal? Gimana ceritanya? Ceritanya gini, ya udah Tong, kalau emang jalan hidup lu mau begitu, udah Tong. Mudah-mudahan emang rezeki lu ada milik lu, kan orang dulu mau ngomong milik ya. Ada rezeki lu, ada milik lu. Ya mudah-mudahan lu bagus dah berngidupin keluarga lu, berngidupin anak bini lu. Mudah-mudahan berkah, ya udah gua redoin dah Tong. Tuh. Sebelum wafat? Sebelum wafat. Wafat kan di tahun 2015. Nah, setelah itu wafat, baru tuh alhamdulillah sedikit demi sedikit ekonomi juga ada perubahan. Ya, ekonomi saya ada setelah perubahan. dapat ridho dari ridho Bapak. orang tua. Itulah pentingnya para sahabat, orang tua itu kita jangan sia-siakan, kita minta ridhonya. Ya. Setelah itu panggil itu saya di acara itu, hitam putih. Di satu stasiun TV swasta ya? Iya. Oke. Nah, anak pernah nggak malu punya bapak badut? Ada anak-anak yang pertama. Anak saya yang pertama, sekarang udah SMA kelas 2 nih. Oke. Dia malu begini. Ya, manggilnya kan ayah, walaupun orang Betawi, pengennya manggilnya baba, orang Wadon kita nggak boleh. Apa sih bang makin kayak baba, gitu kan? Udah manggil ayah be ayah, ya udah. Ya ngapa sih jadi badut ya? Karena aku malu ya, dikatain sama teman-teman. Di sekolahnya? Iya. Dibully karena bapaknya badut? Iya, dibully kan waktu itu kan belum ini banget badut ya. Iya. Malu ya, udah ya, jangan jadi badut apa ya? Waktu itu anak saya masih SD kelas 5 kalau nggak salah, dia udah hidup ya, udah ngerti ya. Malu ya, jangan jadi badut ya. Nggak apa-apa nak, badut kan halal. Ayah kan buat ini bukan mencuri, bukan merugikan orang lain, halal untuk menafkahi kamu, jajan kamu segala macam. Tapi aku malu ya. Ya udah, saya yakinkan. Sampai sekarang pun anak saya, dia nggak mau saya seperti ini. Tapi kalau saya jadi badut nih kayak agak rasa malu. Yang tertua nih? Ya anak yang pertama. Yang pertama. Tapi saya nggak pernah ikut kalau bapaknya lagi kerja? Belum pernah, kagak mau. Nggak mau. Dia mau kayak kelomangan. Apalagi kalau ada tamu, ngelop di kamar. Oh. Anak saya yang pertama ini. Kayak keloma sembunyi di dalam cangkangnya? Ya, tapi alhamdulillah sih prestasinya dia, bakatnya dia ada. Cuma saya nggak terpendam ini. Pas dia lagi lomba ajian, tahu juara pertama. Padahal belum pernah latihan, saya juga nggak tahu di mana dia belajarnya. Tapi alhamdulillah mendapat juara pertama di lingkungan saya. Berprestasi juga alhamdulillah. Walaupun dia kayak kelomangan, belajarnya mungkin karakter anak kan berbeda-beda ya Kang ya. Ya. Ada yang cablak, ya kan, ada yang pendiam. Namun berprestasi, ada juga yang enggak kan gitu. Oke. Kenapa? Dia ekstri udah penonton semua tawa. Nah itu, oh ini mungkin buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Bacil anak kedua? Anak kedua. Kenapa dia juga mulai ikut-ikutan? Nah itu dia. Saya kalau make up nih, umur dia di 3 tahun tuh di depan dia. Oke. Ya namanya bocah kan ngeliatin ya. Kita make up ngeliatin. Di umur 4 tahun dia ngomong gini, ayah, ye up. Make up? Ayah, ye up dong, ye up. Oh mau make up, mau. Saya make up udah diemin bocah. Saya make upin jadi badut diem, nyaman. Udah gitu, pede lagi dengan teman-temannya. Kayak gitu, alhamdulillah tuh. Habis itu dia make up nyampe sekarang. Dan juga pernah saya bergabung sama teman badut, saya ajak, ya, bisa acting. Saya pikir mah nih kena ini nih juggling nih, bola gitu ya. Okay. Aduh, anak saya pingsan ini, diem gitu Kang. Ya Allah, anak saya pingsan ini, ngapa-ngapa ini ya? Itu kita gotong, pas gitu. Kenapa? Dia ekstri udah penonton semua tawa. Nah itu, oh ini mungkin buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Oke. Jadi anak ini 2 ya, satu masih belum berdamai dengan profesi bapaknya, satu malah justru ikut-ikutan dengan bapak. Kakaknya nggak apa-apa tuh? Lihat adiknya juga udah mulai ikut jadi badut. Kagak, nggak ngomong apa-apa. Istri di rumah setuju-setuju aja? Alhamdulillah sekarang udah setuju. Dan mensupport kemana saya pergi, selalu didampingi. Iya. Ini dong kagak, orang lagi sekolah anaknya. Nah,
pernah nonton film yang tentang badut yang ternyata jahat itu? Joker? Joker. Belum pernah. Tapi kok tahu Apanya? ceritanya judulnya Joker? Iya, cuma lihat artikel-artikel doang, nontonnya belum pernah. Mhm. Heeh. Apa komentar Bang Yahya tuh? Ya apa saya dikenal media ya, Joker Insaf sebutnya. Hah? Joker Insaf. Singkatannya Joni. Oh, Iya. bukan, Joki. Joki. Ya habis pakaian gini kan kita Oke. awalnya kan dikenal itu Joker itu kan kayak badut jahat gitu ya. Iya. Setelah timbul saya nih seperti itu di namanya netizen kadang kan Joker Insaf. Tapi saya dalam hal ini mohon maaf ya Kang, pemirsa, bukan berarti untuk lelaguan berpakaian seperti ini, tidak. Oke. Nah, di sini yang saya ingin tanya, kenapa kemudian membawa peran Joker ini menjadi pengajar ngaji anak-anak di panti asuhan? Pertama saya juga mengangkat badut. Badut itu bukan hanya sebatas hiburan. Badut bukan hanya sebatas hiburan. Saja. Satu. Jangan dipandang sebelah mata oleh orang lain. Wah, iya. Iya. Badut juga bisa berdakwah seperti ini, mengajak kebaikan, fastabiqul khairat. Oke. Nah, itulah yang akan saya buktikan. Selama ini kan orang tahu itu badut hiburan. Bla 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 bla, ketawa hihihi, udah. Kita sisipkan pesan-pesan edukasi, moral. Sehingga setelah kita ngisi acara ada sebuah sisipan moral yang dapat kita tanamkan ke anak-anak. Kayak gitu. Baik itu dari adab yang ringan ataupun yang lainnya. Contohnya gimana? Adab salaman. Misalnya kalau lagi tampil, menyisipkan pesan moral itu. Ya gini. Saya gini, coba maju ke depan, kan bocah suruh maju ke depan tuh ya. Maju ke depan. Bawa panggung atau ke depan panggung. Saya suruh salaman. Salamannya kan macam-macam bocah. Ada yang ini, wew. Ada yang ini, wew. Apalagi bocah sekarang gini. Punya tangannya dia dicium. Itu kan sesuatu hal ringan kan? Iya. Tapi kan adabnya kurang. Kita ajarkan mereka adab yang baik ya, yaitu dicium tangannya. Pada orang tua orang ya. tua, mau guru dicium. Setelah itu dicium, nah itu kan mengajarkan mereka ngikutin apa yang di rumah. Coba tolong praktekkan pulang isi acara sini, dicium tangan mama, tangan papa ya. Kayak gitu. Mama juga tolong mah kalau tangannya begini, jangan mau, diajarin kita bersama-sama agar anak kita menjadi anak yang beradab dan berilmu. Kayak gitu. Oke. Itu salah satu caranya ya. Iya. Lalu kemudian akhirnya mengabdi di Panti Asuhan Darussalam Pinang, Ya. Tangerang. Siapa yang ngajak ke sana atau panggilan hati sendiri? Itu betul yang punya masih saudara. Yang punya Panti Asuhan ini? Waktu itu Sowan datang, dia punya panti asuhan. Nah itu diajak lah di sini ngajar. Kalau dia ada waktu senggang, iya insya Allah siap. Kalau ada waktu senggang ya, iya ngajar lah saya. Dan yang diajarkan? Itu ya baca Iqra, terus adab, terus tajwid dan makhraj di dalam membaca Al-Quran. Itu yang saya dan dikasih berpenampilan seperti ini. Iya betul sekali. Nggak ada yang protes, dianggap mencampur adukan, maaf punya pandangan misalnya, ini kan hiburan, ini urusan panggung, ngaji ya ngaji, belajar Iqra ya belajar Iqra gitu. Ada ya namanya sesuatu hal yang baru ya, Kang Maman itu pasti sebuah cibiran, itu pasti ada. Ada, ya nggak jauh-jauh lah dari tetangga sekitar saya juga pasti ada yang mencibir kan gitu ya. Ada yang mencibir kok lelaguan B tuh Yaya tuh ngajar ngaji muka pakai di coreng-coreng begitu ada. Ya udah Bismillah aja kata guru saya, Yahya yuk kita bersama-sama untuk hijrah together istiqomah forever. Hijrah together istiqomah forever. Itu nanti Iya. kita akan bicarakan lebih lanjut. Tetap di Teman Bicara Maman. Ini bukti kalau Bang Yahya punya kemampuan yang saya sebutkan tadi, bermain sulap. Silahkan Bang Yahya. Nah, kembali tadi kita literasi. Jadi bahayanya anak kita bermain dengan gadget, Kang. Ya. Itu sangat radiasinya berbahaya dengan mata. Setuju. Anak-anak sekarang bermain HP rata-rata mereka sambil tiduran. Tanpa mereka sadari itu bahaya terhadap mata mereka. Ini contohnya. Nah, jadi mereka mata itu bisa merah, apalagi anak terlalu lama.
terlalu lama sambil tiduran, Keseringan main HP ya, radiasinya itu mengganggu mata. Berbahaya. Nanti bisa menyebabkan mata itu rusak dan bisa juga menyebabkan buta terhadap mata. Ini bahayanya kita buat... Tolong kalimat yang benar, buta terhadap mata, bukan botak terhadap mata. Ya, bukannya botak. Nah, jadi bisa merah. Nah, ini yang saya ajarkan anak. Yuk, bermain HP itu boleh. Akan tetapi dibatasi waktunya juga nih para orang tua. Setuju banget. Nggak boleh lebih dari 1 jam. Kalau perlu cuma 20 menit. Iya, kalau bisa. Terus main HP kalau sambil tiduran kita tegur. Nak, kalau main HP jangan tiduran. Jaga jarak pandangan matanya dengan HP. Nah, lebih baik gunakan untuk membaca buku untuk menambah ilmu pengetahuan. Atau juga membaca Al-Quran. Seperti budaya zaman kita, engkong kita zaman dulu. Habis maghrib itu pada baca Al-Quran. Ngaji sampai Isya ya? Iya, habis Isya. Setiap rumah pada ngaji. Itu lebih indah. Nah, ya inilah bahayanya. Tuh, lihat teman-teman ya. Bahaya nih. Nih, teman-teman nih. Nih, makanya kalau main HP nggak boleh dekat dengan mata ya. Tuh, lihat. Tuh, ya kan. Lalu kita, ups. Kita buka. Waduh, wow. Bisa membakar. Yeay. Ada apa? Simbol perdamaian, merpati putih. Iya. Sim salabim. Kurang keras. Sim salabim. Sim salabim. Abrakadabra. Abrakadabra. Sing gobang gosir. Sing gobang gosir. Pala botak nggak bisa disisir. Pala botak nggak bisa disisir. Saya punya pedang, Kang. Ini pedang sakti mandraguna, Kang. Boleh dimahalin, Kang. Bisa panjang, Pedang Betawi dong. Wush, Kang. Pegang lo, Kang. Ini pedang, percaya nggak percaya ya, pemirsa. Lihat. Walaupun Akang, ya tanpa ini kena, Kang, ini bisa nyobek sesuatu, Kang. Siap, Kang. Hitungan ketiga, Kang ya. 1, 2, 3. Wish. Bukan main, Kang. Luar biasa. Dari yang luar biasa. Bisa nih, Kang. Nah, ini tadi berbagi. Tidak ada alasan untuk tidak berbagi. Nah, itu kan. Sebagi berapa yang dipegang? 10.000. 10.000. 10.000. 10.000 rupiah. Kita buka biar itu bolong ya. Nah, setelah bolong kita settingin lagi. Up, kosong. Masukin. 10.000. Up. Kalau kita bersedekah 2.000, bisa jadi Allah nanti mengganti kita lebih dari 2.000, bisa jadi 20.000 atau lebih. Bisa jadi lebih. Iya. Ajaran agama kan menanamkan 1, tumbuh 7 cabang, setiap cabang ada 100 butir. Betul. Jadi yang dimasukin berapa? 10.000. Kita nggak tahu. Nah, nanti Allah akan mengganti kita berapa. Betul. Yang penting kita ikhlas. Nah, sekarang kita baca mantranya dulu, ikutin ya. Baca mantra ikutin. Siap. Yang kuat. Sim salabim. Sim salabim. Kurang keras. Sim salabim. Sim salabim. Abrakadabra. Abrakadabra. Sing gobang gosir. Sing gobang gosir. Pala botak nggak bisa disisir. Pala botak nggak bisa disisir. Siap. Push. Tiup. Yuk. Push. Hup. Sekarang boleh diambil, Kang. Hups. Uang gue jadi besar begini. Bukan main. 100.000. Inilah. Luar biasa. Beginilah kalau kita senang berbagi. Yang kecil jadi besar. Karena berbagi itu tidak mengurangi. Iya. Tepuk tangan untuk Om Bado. Iya. Sama-sama. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita lagi. Tetap di Teman Bicara Maman. Kembali dengan Teman Bicara Maman. Sahabat saya Bang Yahya asli Betawi. Yahya, tapi ada Edwardnya. Keren amat. Unik kan? Itu nama panggung atau nama asli? Nama asli. Yahya Edward Hendrawan. Pernah ditanya ke orang tua, kenapa namanya Edward? Itu saya bilang dulu, Baba punya teman orang Belanda waktu perjuangan itu berperang itu. Terus, Mbak, namanya Edward, dan namanya itu dia itu orang baik walaupun dia orang Belanda gitu kan. Akhirnya nama lu gue sisipin Edward. Nah, pesannya adalah supaya jadi orang baik gitu. Iya. Dari kata Edward. Dan nama itu adalah doa. Nah, sekarang Bang Yahya jadi orang baik dengan kemudian mengajarkan mengaji pada anak-anak. Gimana caranya supaya anak-anak itu, saya susah membuat anak cucu saya fokus aja, susah tuh. Lari-larian ke sana kemari. Nah, begitu datang Bang Edward begini dengan sepatu yang kayak habis keinjak
mobil depannya gede seperti itu gitu kan. Lalu bukannya jadi fokus ngaji tapi malah ngetawain, itu gimana? Alhamdulillah, gimana beri fokus? Kan saya hadiah, Kang. Oh, Adik-adik permen kecil. atau makanan kecil pasti dibawa tuh. Supaya apa? Ya, pertama biar anak gua kalau nanti kita ada penjelasan pertama terus kita kasih hadiah. Itu modal sendiri. Iya, modal sendiri, Kang. Oke. Alhamdulillah. Dari rezeki dibeliin mainan gitu untuk ngajar ngaji anak-anak. Untuk Supaya anak-anak berbagi lagi. mau. Siapa yang sudah selesai di halaman ini dikasih. Iya, kita kasih hadiah. Misalnya baca Iqra, metode juga kita Iqra, nggak usah banyak-banyak kan anak mah jenuh. Ya. Ya, yang penting mah sedikit tapi mereka ngena, kan gitu ya. Misalkan dari metode baca Iqra, gimana supaya mereka mengenal nih? Gimana coba? Misalkan alif, garis satu di atas kan fathah ya, Iya. A bacanya. Ya kita mulut mangapnya melebar, A. Bagi anak yang baru mulai belajar, A, minggup, mangap, A. Kalau mangap berarti A. Terus kalau ini apa? Jika satu di bawah, ba. Coba kamu mingkem, ba. Itu ya ada ininya. Nah, gitu kan. Kalau zaman sekarang metodenya kalau saya seperti itu. Kan banyak yang pakai metode yang lain ya. Ada pelajaran berharga yang saya dapat dari Bang Yahya dan langsung mengetuk hati saya. Nggak ada alasan untuk tidak berbagi. Bahkan dalam kekurangan pun kita bisa kok berbagi. Ini ajaran dari almarhum ayah Yahya, siapa namanya? Ayah saya, Iya. milih nama orang dulu. Semoga Bang milih Amin. jalan terus amal jariahnya ya. Amin. Dengan pembelajaran yang sangat sederhana. Dan itu pun diwujudkan oleh Bang Yahya bukan hanya ketika beliau menjadi badut di panggung atau ketika mengajar, tapi juga punya kegiatan berbagi buku, ikut dalam gerakan literasi. Ini gimana ceritanya? Gerakan buku anti mubazir. Nah, itu daripada tuh buku, kan banyak orang ya buku pada nangkrak we ya. Tahu nangkrak? Begitu aja ditaruh di mana-mana Iya, gitu kan? pada nangkrak itu di gudang kek, mau di atas lemari kek, daripada orang dibaca ngebul ya kan, daripada dimakan ngenget, Iya. ya kan? Ya udah, lebih bermanfaat. Nah, itu saya buka gerakan buku anti mubazir di taman baca saya. Taman Nah, baca apa namanya? Taman baca Badut Syariah. Oke. Saya buka galang buku, yang awalnya saya punya buku 15 waktu itu. Pas saya Modalnya 15 buku. 15 buku. Galang, buka di medsos. Alhamdulillah tuh kadang ada orang yang saya nggak kenal, tahu nyampe aja tuh kiriman buku. Gitu kan, alhamdulillah sekarang. Terus bagaimana? Apakah buku tersebut buat kegiatan taman baca saya doang? Enggak. Ya, itu saya berbagi lagi. Ke teman-teman baca Teman-teman. masyarakat yang lain. Teman sebelum berbagi saya sortir dulu bukunya. Dipilihin dulu. Pilihin bukan milih yang cakep yang jelek buatnya, bukan. Baca bacaannya di dalam, Kang. Takutnya namanya di depan anak-anak, mana yang buat anak-anak, mana yang pantas buat orang dewasa. Itu kita pilih-pilih dulu. Namanya orang bagi kan. Ini keren. Karena gerakan taman bacaan itu bukan sekedar ngasih buku, tapi juga harus disortir, harus dipilih sesuai dengan calon pembacanya kan. Iya. Buku anak, ya untuk anak-anak misalnya. Buku dewasa harus dipisahkan lagi. Misalkan. Itu dilakukan juga oleh Saya Bang Yahya. lakukan. Terus menerus seperti itu. Iya. Buku datang, saya sortir dulu, Kang. Nggak langsung saya main taruh di lemari saya atau saya bagi ke teman, enggak. Sortir dulu. Kalau ada yang pemirsa teman bicara Maman juga ingin sumbang buku, bisa. Oh, bisa banget, Kang. Itu punya media sosial. Ada. Di Instagram atau di Twitter? Ada di Google. Saya mau oridep ya, pokoknya itu bikinin. Di Google adanya Taman Baca Badut Syariah. Tinggal ditulis baik, Taman Baca Bersyariah. Itu udah Nanti jelas alamatnya. Ada alamatnya. Kontaknya kemana, butuh buku apanya kelihatan di situ. Ada di situ. Oh, jadi ini ngajak komunitas-komunitas juga untuk mendirikan taman bacaan ini dan Iya. berhubungan dengan taman-taman bacaan yang lain yang ada di Tangerang. Jadi Saya ingin memancing pemirsa. TBM, teman bicara Maman, akan menyumbangkan 50 buku anak dan bisa dilanjutkan oleh teman-teman untuk juga mengirim ke Bang Yahya, karena menarik, Bang Yahya bilang bukan anak tidak mau baca, tapi bahan bacanya suka nggak ada. Jadi mereka butuh bahan bacaan itu, akses yang mendekatkan antara buku dengan pembacanya. Taman Bacaan Badut Syariah adalah salah satu medium untuk mendekatkan buku dengan anak-anak. Gerakan literasi ini dilakukan dengan sepenuh kerelaan, dengan sepenuh keikhlasan. Tidak ada yang dukung secara dana dan lain sebagainya. tidak ada. Betul-betul dari. Dari kita pribadi. Jadi
punya honor segini misalnya. Satu kali tampil rata-rata berapa kalau Ya bisa? paling ini 400.000 Kang. 400.000 sekali Iya. tampil. Sebulan bisa berapa kali? Ya tergantung Kang. Ya kadang sebulan cuman 4. Ya paling dikit ya kadang ya ada juga seminggu ini nggak ada panggilan. Gimana Katakanlah sebulan 4 kali 400 1,6. Dengan baju, dengan make up, kita hitung 1,2. Masih juga berbagi kepada orang lain. Itulah kalau kita logika kita makan ya, kita nggak nyampe. Ya, Tapi alhamdulillah ya Allah. nyampe aja. Alhamdulillah Kang. Anak tetap sekolah. Istri tidak ngeluh, dapat penghasilan tetap. Alhamdulillah kita kan mengajarkan jangan mengeluh Neng, kalau bisa nih apa kesusahan kita jangan sampai orang tua kita tahu, mertua emaknya dia maksudnya, saudara tahu, tetangga tahu, biar kesusahan kita hadapi bersama. Tahu-tahu aja orang-orang kita melihat kita senang. Dan ngalir aja ya. Alhamdulillah ada waktunya mah alhamdulillah Kang, ada aja rezeki kayak gitu. Entah dari Allah datangnya dari mana. Yang penting kunci orang tua saya, tong lu pengen perbaiki urusan lu tong sama Allah tong. Pesan gua satu, sembayang jangan sampai lu tinggalin orang tua saya. Oke. Kalau bisa matong lu tuh malam-malam bangun minta sama Allah, pagi-pagi minta lagi dah tuh. Sholat tahajud, sholat subuh, sholat duha. Terus satu lagi tong, Quran jangan sampai nggak dibaca. Al-Quran lu baca. Nanti saat gua udah meninggal, lu kirimin gua terus tuh bacaan. Bagaimana melihat fenomena make up dan kostum badut, lalu kemudian saya ingin bilang antara mengamen dan mengemis di pinggir jalan. Kembali dengan sosok luar biasa, namanya singkatannya Yahya Edward Hendrawan. Kenapa saya bilang Saya dikenal sebagai pegiat literasi, nggak punya taman bacaan sekeren ini. Taman Baca Badut Syariah, Jalan Bintang, Kampung Ikro, Sudimara Pinang, RT 08, RW 04. Punya meja-meja warna-warni, buku-bukunya berderet dengan lengkap, banyak anak-anak di situ, dan ada teman-teman lain juga yang hadir, ada badut-badut yang lain. Ini teman-teman kita juga. Iya. Nah ini saya ngajak teman badut yang mau bergerak di sosial. Tanpa saya nggak bisa ngasih transport atau ngasih sesuatu ke dia, saya bilang kalau nanti biar Allah yang akan membalas. Saya hanya bisa, ini ladang pahala. Kalau ke taman baca di sini bukan untuk mencari uang, tapi kita bersama-sama untuk mencari ladang pahala. Kalau ke taman baca saya niatin dari mah ikhlas karena Allah, insya Allah nanti Allah akan mendatangkan rezeki. Saya nggak tahu dari mana. Yang penting kita sama-sama berjuang untuk bersama-sama memperbaiki anak-anak Indonesia untuk semangat lagi belajarnya. Datang ke sekolahan, kita motivasi, semangat lagi datang ke sering ke sekolahan keliling? Iya, saya sekolahan sekarang keliling. Keliling ke sekolahan juga untuk mengajarkan Iqra ini. Perpustakaan keliling, saya bikin perpustakaan keliling. Bahan bakarnya beli sendiri. Sendiri, hadiah kita beli sendiri. Hadiah beli sendiri, datangin sekolah-sekolah. Iya, marketing tanpa perlu sendiri. Diundang. Enggak. Datang aja. Iya, janjian sama gurunya mau datang. Lalu kemudian mengajarkan orang untuk anak-anak untuk rajin Iqra, rajin baca. Rajin baca dengan gaya kita pakai badut. Izin dulu, kita soal dulu ke kepala sekolahnya dulu. Setelah mereka diizinkan, kapan dia bisa kita datang, dia kan ngasih informasi tuh, baru kita datang. Itu tanpa kita ada biaya datang ke sekolahan tersebut. Tanpa kita minta biaya sama sekali. Tidak ada biaya sama sekali. Tidak ada. Kita datang ke sekolah tersebut sambil bawa buku-buku bacaan yang telah saya sortir ke anak-anak. Bagaimana kalau misalkan anak-anak yang belum bisa baca? Itu ada metode saya. Saya pakai gambar, saya sudah menyiapkan huruf abjad. Ini gambar apa nak? Ayam. Tempel, tulis susun kata A-Y-A-M. Mereka menulis nyari kata ayam. Bagi anak yang belum bisa membaca di SD. Kelas 1 aja kan belum tentu ada yang bisa baca kan. Kelas 1 pun ya. Ada juga yang udah, ada yang belum ya.
Itu siasat saya, pakai metode gambar. Makanya saya kalau di sekolah itu nggak mau sekaligus banyak per kelas kalau bisa kontinu. Ya, jadi kelas 1 dulu nih belajar di jam olahraga, jangan di jam pelajaran yang udah ada. Saya maunya di jam olahraga mereka. Jadi sambil olahraga juga sambil Olahraga pakai baju badut kan, enjoy ya. Setelah itu habis olahraga baru kita baca buku bareng, santai, fun dan ceria di bawah pohon. Ada Fun angin. bahasa Betawinya apa? Gimana? Tapi keren. Ini metode tersendiri nih. Ini Pak Nadiem Makarim harus lihat nih bahwa banyak metode yang datang dari bawah, gitu kan? Bagaimana melihat fenomena teman-teman kita yang menggunakan make up dan kostum badut, lalu kemudian saya ingin bilang antara mengamen dan mengemis di pinggir jalan. Iya, itulah yang sangat kita sayangkan ya Kang ya. Kembali lagi itu ke faktor ekonomi mereka juga. Tapi kalau menurut saya yang masih muda mah, toh kalau bisa mah kita cari lagi kerjaan yang kreatif. Ngamen kreatif. Seperti yang dilakukan oleh Bang Yaya datang. Gimana? Ke sekolah aja Kang. Iya. Kita ngamen, walaupun kita bukan ngamen ya. Kita nggak mungut biaya sama sekali. Alhamdulillah kadang dari pihak sekolah ada juga yang ngasih buat transport ke kita. Oke. Padahal kita walaupun itu tidak diniatin ya. tidak Kang. Ya walaupun cuma sekedar beli es atau beli permen, alhamdulillah kada. Nah itu maksudnya saya waktu itu pernah dipesan sama sahabat saya almarhum Abi Delon, kreatif lah. Dengan Almarhum Abi Delon. Abi Delon yang terakhir saya mengenal sebagai ketua Aku Badut Indonesia. Betul sih, Panglima. Iya. Kreatif lah. Dengan kreatif itu akan membuahkan sebuah hasil. Jadi kita kreatif. Kayak saya, waktu saya COVID, waktu zamannya COVID, semua mati. Tapi kalau kita kreatif, alhamdulillah ada aja rezeki. Bukan berarti kita, mohon maaf ya Kang, nih selalu Datang mengemis. Padahal badan masih seger, masih bisa untuk bekerja, segala macam. Mereka karena mereka kasihkan, mohon maaf, mungkin ada juga yang dapatnya mungkin lumayan barangkali, jadi mereka kasihkan teruslah mereka jadi ngamen. Ada loh pengemis yang puluhan juta penghasilannya. Itu saya bilang. Jauh banget dibanding Bang Yahya yang 1,6 juta. Nggak tergoda. Iya, saya lebih baik kata pesan orang tua saya, tong hidup matong apa namanya sederhana kalau bisa mah biar bermanfaat buat orang lain tong. Hidup lu sisa-sisa nanti hidup lu biar gua juga nanti kecipretan pahalanya orang tua. Bapak saya pesan kayak gitu. Lu berbuat baik kan gua juga dapat pahalanya nanti di sana kalau gua udah meninggal. Gitu. Itu pesan orang tua saya Kang. Sampai sekarang saya mendirikan taman baca, saya niatin pahalanya untuk kedua orang tua saya. Taman baca tapi isinya adalah pengajian. Jadi buat teman-teman yang mengamen ya itu memang profesi kalian barangkali, tapi kalau bisa mah yang kreatif lah, bangun kreatif yang bisa menghasilkan nanti ke depannya. Janganlah kita selalu menadangkan tangan, kalau bisa mah kita yang memberi. Oke. Nah untuk ini luar biasa harapan Bang Yahya untuk seniman badut Indonesia dan bagaimana kemudian upaya untuk meningkatkan kreativitas seniman badut Indonesia dan terus diterima tanpa tergerus oleh perkembangan zaman. Itu kita harus kreatif dalam segala hal. Kreatif. Yang kedua juga kita melihat teknologi zaman, perkembangan zaman. Misalkan punya YouTube, punya segala macam TikTok, buat segala ikut. medsos, iya. Kita ikutin. Ya YouTube itu kan buat iklan kita. Sekarang kita kan udah nggak kayak dulu zaman saya mau tahun berapa tuh di pohon-pohon Kang. Tok. Adut nomor telepon. Ngerusak pohon. Ngerusak kan. Saya berpikir dulu saya seperti itu Kang. Orang-orang pada tidur jam 2 malam saya mah tok. Sampai-sampai itu ada orang gila di got. Saya mah gak tahu itu ada orang gila. Saya kira mah memedi. Kesek-kesek apaan tuh? Tahu nongol. Saya lari Kang. Kencang banget Kang. Orang saya kira memedi. Saya deketin lagi katanya orang gila. Itu saking ini tuh. Dulu saya iklannya. Sekarang sudah ada
perkembangan zaman era zaman Digital, canggih, digital, kita manfaatin. Ada teman yang khusus ngurusin media sosial? Saya Hah? kagak ada. Sendiri juga? Lah kita belajar sama teman-teman lagi ngobrol gini, ajarin gue dong, otodidak. Otodidak, keren. Iya. Belajar sendiri. Yang penting masa sih situ bisa, saya nggak bisa. Situ makan nasi, saya makan nasi, masa saya nggak bisa. Yang penting kan ada kemauan yang keras, yang tinggi. Insya Allah kita pasti bisa. Kita mau merubah diri kita ini. Kritik dan saran yang pahit maupun yang pedas, sebetulnya itu memicu kemajuan buat diri kita. Bukan buat bikin diri kita down. Itu buat introspeksi diri saya, Kang. Oke. Makasih banyak Bang Yahya. Udah memberikan kami banyak sekali pencerahan. Dan yang menarik selalu, tidak ada alasan untuk tidak berbagi. Itu pesan yang paling luar biasa. Dari Yahya Edward Hendrawan, saya dapatkan pelajaran tentang harapan. Bahwasanya dalam menyampaikan ajaran, pendidikan dan pengajaran tidak perlu menimbulkan ketakutan untuk mendapatkan kepatuhan, tapi hadirkan keriangan agar proses belajar mengajar, pengajaran berlangsung dengan membahagiakan. Bukankah kebahagiaan memang tujuan setiap insan? Apalagi bisa membahagiakan sesama insan. Bang Yahya, teruslah berbagi cahaya agar anak-anak didikmu mendapatkan cahaya yang kelak juga tak pelit membagikan pelita kepada sesama. Terima kasih, teruslah berbagi kasih dengan sepenuh kasih. Salam literasi, baca, ikra, read, buku. Hari ini, seperti biasanya, saya kembali berkirim bahan-bahan bacaan untuk para pegiat literasi di seluruh Indonesia yang berjuang untuk terus mengajak kita baca, tulis, ikra, dan insya Allah kemudian terberdayakan lewat buku-buku, lewat berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan keliterasian. Kali ini saya sudah berjanji kepada saudara saya, sahabat saya Yahya Badut di Tangerang. Beliau punya taman bacaan Badut Syariah. Dan untuk itu, karena saya sudah berjanji juga ketika syuting teman bicara laman, saya mengirimkan 60-an buku cerita, kemudian ada 30 Al-Quran, puluhan buku tulis, dan juga jilbab untuk anak-anak yang belajar di sana. Selain itu, saya juga berkirim buku ke Ponorogo di Kabupaten Goa, kemudian di Sukamara, dan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mari terus mendukung mereka, para pegiat literasi yang selalu peduli untuk mengajak kita baca, ikra, read, dan mencintai buku. Salam literasi.